2016 was a shining year for coffee activists from Mount Punhung, Bandung, West Java. In the Specialty Coffee Association of America event held in Atlanta, Georgia, United States, Indonesia included 17 coffee activists. The results were surprising. 6 Indonesian representatives are in the top 20 positions. And what's even more great, Ai Shutea from Mount Punhung became the first place winner. Indonesian coffee is going global again. Who is Ai Suteja? What has he done? What changes has he made in Mount Punhung? Before pursuing coffee, Ai Shutea was an electrician in Jakarta. The work environment and Jakarta's congested conditions, floods, many black and dirty rivers make his life uncomfortable. Ai longs for fresh air and mountain atmosphere. Ai then settled in his hometown in Palalingan village at the foot of Mount Punhung. Niatnya dulu 2011 awal kesini tuh kita mau konservasi. Saya sendiri konservasi, ya sendiri konservasi di sini. Jadi nanam apapun gitu. Saya tiap hari bawa benih dari Bandung, lalu ke sini saya tanam gitu kan. Lalu ketemu kopi, ketemu pohon kopi yang selama ini saya konsumsi, saya minum, tapi baru menyentuh pohonnya 2011. Dari kecil udah minum kopi gitu kan, bapak saya juga penggemar kopi. Tapi pohonnya saya sentuh baru 2011. Cantik sekali gitu pohon kopi. Oh ini pohon kopi ternyata, oh ini buahnya. Begitu saya lagi konservasi di sini terpikir, lah saya di sini hidup pakai apa ya gitu. Apa yang bisa membiayai saya hidup gitu di sini di hutan ini. Lalu ketemu kopi ini, ngobrol dengan masyarakat sini kan waktu itu. Ada beberapa kopi, tapi tidak kalau melihat perkebunan kopi di Pangalengan, waktu itu begitu masifnya perkebunan kopi. Kalau di sini enggak. Jadi hanya pagarnya saja atau hanya beberapa saja. Kemudian yang ditanam adalah palawija seperti itu. Nah itu kan sangat mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan artinya kalau itu hutan ini ditanam itu ini bisa lama-lama bisa hilang hutan kita. Since touching coffee for the first time in 2011, Ai Suteja still didn't think coffee will be his future. Ai Suteja, who is usually called Abba, then learned farming and coffee processing at Classic Bean, a coffee community that paved the way for Abba and many farmers in Mount Punhung. Abba received coffee seeds, sowed them and then planted them on a 3-hectare land owned by Perhutani Company. This is where the road to success is being started. Di sini tidak bernilai kopi waktu itu. Harganya sangat murah sekali. 2.500 atau 3.000 itu juga dianjuk, diutang gitu. Maksudnya diutang, nggak ada bandarnya di sini. Jadi emang tidak terawat kopinya. Aneh sekali. Aneh kan waktu itu. Sedangkan saya tahu bahwa harga kopi waktu itu di Bandung yang terkenal ada tuh 80.000 per kilo. Hitung-hitung di sini 2,5.
lah kok ini ada pantesan nih nggak berkembang harganya. Hitung-hitung secara ekonomis, wah kayaknya nih dengan kopi saya bisa hidup di hutan ini. Itu mulailah ke kopi. Kemudian secara kebetulan juga bersamaan itu datanglah perusahaan besar ke sini. Perusahaan besar yang membuat shelter pengolahan kopi di sini, Classic Bean. Dia membawa bibit kopi, membagikan biji kopi. Belum berupa benih, baru bijinya. Lalu kami semai di sini, kami buatkan itu semaikan, kemudian dibenihkan, lalu dibagikan ke masyarakat di sini, termasuk saya sendiri. Tapi kita kan belum apa-apa kan, baru nanam nih. Terus kita pakai apa lagi untuk hidup? Kayak gitu kan ya. Ini berjalannya karena kopi itu kan 2 tahun atau 3 tahun baru berbuah. Ada itu ya udah, akhirnya saya bikin pengolahan kopi. Pengolahan kopi di bawah, di kampung, di Palalangon. Bikin shelter, kemudian membeli produknya dari sini. Buah kopinya. Saya buka. Tapi itu pun bukan hal yang sederhana, karena waktu itu kan harga 2.500. Kan orang nggak mau jual 2.500, ya udah habislah dengan ongkos juga kan gitu. Hitung-hitung, udah kayak deh. Saya bisa jual 100 nih. Saya urut ke belakang, lah berarti saya bisa menjual bahan baku seharga 6.500. Sangat jauh waktu itu. Makanya begitu saya keluar angka 6,5, ramai di sini waktu itu. Dia termotivasi, sepertinya motivasi. That motivation gives a positive aura to the development of coffee in Mount Phuntang. Classic Bean is a farmer association, coffee activist community and the first processing shelter in Mount Phuntang has a very big role. Berbeda dengan yang diproduksi oleh produsen lain, dengan dari Gayo, dari seluruh Indonesia itu berbeda. Semua rata-rata dengan ada istilahnya proses, nanti kita cerita soal proses. Ada beberapa faktor sih. Yang pertama ya tentu kalau kita diruntut dari awal, faktor alam ya. Faktor alam itu meliputi ya itu tanahnya, airnya, pohon pelindungnya. Behind the success of Aba Ai, there was an important role from the Classic Bean which was founded by Echo Pronomobiti. The business entity that was founded by Echo in 2008 is engaged in educating and advocating for coffee farmers. Before the arrival of the Classic Bean on Mount Phuntang, farmers grew vegetables which tended to destroy the forest. Worried that the damage will be widespread, Echo Pronomobiti invites the farmers there to switch to coffee. Of course, it is not an easy thing to change the hereditary habits. Of the many farmers who were educated, Aba Ai was one of them who worked on coffee at Mount Phuntang. If Mount Phuntang ultimately produces the best quality coffee, then why is Mount Phuntang able to produce world-class coffees? Ada beberapa faktor sih. Yang pertama ya tentu kalau kita diruntut dari awal, faktor alam ya. Faktor alam itu meliputi ya itu tanahnya, airnya, pohon pelindungnya. Udah gitu bagaimana petani merawat pohonnya. Nah kalau itu udah beres semua, baru kita turun ke bawahnya. Bagaimana kopi setelah dipetik itu diproses secara benar. Yang paling penting juga adalah varietasnya.
Jadi tiap varietas juga itu bakal menentukan rasa. Beda-beda. Selain daerah kalau antara kita bandingkan saja yang terkenal antara Gayo, Jawa dengan Bali itu udah berbeda. Kalau Gayo tuh sangat bodinya kuat kan, kencang bodinya, kemudian berasa ada rempahnya, rasa tobakonya keluar. Pindah ke Jawa Barat sekarang, Jawa Barat ada floral, dirasa kembang gitu. Kemudian ada prutinya kayak gitu, tambah-tambah itu. Lari lagi ke arah Bali udah keluar citrus, lemon. Nah, itu perbedaan yang bisa perbedaan besarnya memisahkan daerah gitu. Ada Sumatera, Jawa, Bali, Toraja berbeda-beda. Dari situ kita, oke, Jawa Barat itu ada kopi, tapi namanya kemana ya? Kok nggak pernah muncul gitu ya. Bahkan di kalangan masyarakat Indonesia sendiri itu yang tahu itu ya kopi dari Sumatera, kopi Lampung misalkan ya. Nah, berangkat dari situ kita khawatir ya udah kita coba bikin satu produk dan kita pasarkan. Makanya branding kita untuk di lapangan itu Sunda Hejo ya. Nah, berangkat dari situ kan tetap tadi yang saya bilang juga ada beberapa origin. Gunung Puntang cocok sekali buat kopi waktu itu. Karena di ketinggiannya ini mulai 1000. Ini udah 1200, kampung 1000, ini 1200. Ini perkebunan kopi kita sampai 1500 tingginya. Curah hujannya juga bagus, gitu. Nggak terlalu basah di sini, tidak seperti Gayo. Di sini basah, jadi nggak sedang lah basahnya. Kemudian suhunya juga bagus untuk Arabica antara 20 sampai 25. Matahari juga karena udah cukup naungan di sini, jadi sangat cocok untuk Arabica, pohon-pohon Arabica. In the first harvest of 2015, Aba Ai entered his coffee in a national coffee competition and immediately became the champion. With this national-level achievement, Aba Ai was included in a world-class coffee competition organized by the Specialty Coffee Association of America or SCAA in Atlanta, United States of America in 2016. Once again, Mount Punhung Coffee became the world champion. What are the advantages of this Gunung Punting coffee compared to coffee from other countries? Kami juga waktu itu tidak berpikir bahwa menanam kopi itu ada kejuaraannya, gitu kita nggak tahu. Kita nggak tahu mau ada kejuaraan, sampai ada cupping, di sananya ada roastery, ada barista. Kita pun buta soal itu, nggak tahu. Pokoknya kita bikin kopi yuk, ini ngolahnya malahan kita waktu proses pun ya cari-cari aja di internet. Oh cara begini ya, cara mengolah kopi. Oh begini ya cara merosting. Dan itu semua didapat dari luar, bukan dari Indonesia. Pengetahuan itu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah dalam artian petani itu ada satu keberhasilan petani ya, salah satunya mungkin diakui dunia dan masyarakat Indonesia itu sendiri. Itu buat saya itu menjadi suatu prestasi ya buat petani-petani Puntang juga. Saya melihatnya lebih ke orang udahlah karena otomatis kalau kopinya bagus, hutannya juga harus bagus ya. Jadi bagaimana mungkin menghasilkan kopi yang bagus kalau hutannya rusak? Berbeda dengan yang diproduksi oleh produsen lain, dengan dari Gayo, dari seluruh Indonesia itu berbeda. Semua rata-rata dengan ada istilahnya proses, nanti kita cerita soal proses, ada proses pengolahan. Semua pakai wet hull, artinya proses basah. Yang terkenal dan hanya di Indonesia itu proses basah namanya ada wet hull. Di negara lain nggak ada wet hull, cuman Indonesia yang pakai wet hull. Karena basah, jadi biar cepat kering, biar cepat dijual.
gitu. Saya pakai dry hull karena saya dapat itu dari internet, saya lihat-lihat itu ya, dari internet itu saya baca-baca, ternyata kopi itu ada berbagai proses. Dan kelemahan kita di petani Indonesia itu adalah sebetulnya bukan bertani. Bertani kita sudah jago dari nenek moyang kita berabad ratus tahun yang lalu, tapi pengolahan jadi masalah di kita. Kita belum punya pengetahuan untuk itu. Dan 2015 saya lihat belum ada pengolahan yang honey proses yang saya waktu itu juara itu satu-satunya kopi yang diproses dengan cara itu. Yang lain nggak ada, semua wet hull. Kebanyakan yang waktu peserta pameran itu tidak memperdulikan, mengabaikan varietas. Jadi ini kopi aja, gitu kan? Ini kopi aja. Pas saya datang ke sana, saya datang dengan varietas, single varietas, satu varietas. Jadi jelas nih, ini pohonnya ini, gitu. Kebunnya ini, gitu. Itu yang sekarang menjadi salah satu syarat Eropa ketelusuran kopinya. Jadi dari mana itu asal kopi? Emang itu harus jelas. Jadi kan mau diminum nih, ini harus jelas kopinya. Bahkan mungkin nanti di marking tuh kopi kan dari tiap cangkir gelas tuh kita akan tahu ini kopi berasal dari mana, dipetik tanggal berapa, dari kebun siapa, itu akan ketahuan. Eko Purnomovidi's love for nature was proved by the forestization of Mount Funtong. Classic Bean is a place for movement and a nature school for people who love coffee and love nature. His presence at Mount Funtong in 2008 raised the dignity of coffee, which was not initially considered a very noble plant in farmers' mind and coffee connoisseurs. Abba Ai, as one of the best coaches of Classic Bean, has been on his own, and has own brand. Abba Ai's achievements certainly help raise the reputation of Classic Bean. Even so, there are still long steps that must be taken by Classic Bean and Abba Ai to prosper coffee farmers. What's that? Yang paling gampang untuk mengetahui kualitas kopi. Petik buahnya lalu rasakan. Semakin manis itu buah, itu kualitasnya semakin bagus. Di sini kita ada kopi varietas khusus yang orang-orang lebih menyebutnya ada tipika, ada kopi Sunda gitu ya. Nah itu kelebihannya dirasa itu sendiri ya, lebih aromatik sih buat saya melihatnya itu lebih ke aromatik. Paling gampang untuk mengetahui kualitas kopi. Petik buahnya lalu rasakan. Semakin manis itu buah, itu kualitasnya semakin bagus. Dan tiap buah itu berbeda manisnya. Ada alat ukurannya namanya brick meter. Jadi kita kalau mau panen nih, kalau mau panen pun kita ukur dulu jam berapa kita harus panen. Karena kadar gula di pagi-pagi dengan siang itu berbeda. Satu pohon aja dalam satu hari itu bisa berbeda kadar gulanya. Kadar gula sangat penting dalam nanti hasil olahan kopinya. Di sini kita ada kopi varietas khusus yang orang-orang lebih menyebutnya ada tipika, ada kopi Sunda gitu ya. Nah itu kelebihannya dirasa itu sendiri ya,
lebih aromatik sih buat saya melihatnya itu lebih ke aromatik. Tapi justru di Puntang itu kita swadaya, benihannya kita juga tahu bahwa kalau membuat kopi itu, kalau yang banyak sudah banyak, di mana-mana kopi banyak. Gayo terluas, Toraja luas. Kalau Jawa Barat kita hanya sedikit, makanya kita berpikir, oh kita harus bikin kopi yang enak, bukan kopi yang banyak. Tentunya kalau saya melihat di tempat lain sama sih kalau kita menanam varietas tertentu, tetapi ya tidak terlalu signifikan juga lah. Misalkan kalau manis banget nggak sampai gitu, tetap ada tipis-tipis lah bedanya. Eko Purnomovidi and Ai Suteja are figures who raised the name of Mount Funthung to be known in the international world. This reputation is also enjoyed by farmers, processors and coffee shops throughout Indonesia. Will Mount Funthung Coffee be satisfied with the current conditions? Diundanglah kita ke pameran TED Expo Indonesia. Di situ awal mulanya. Di TED Expo saya mendapat peringkat pertama, lalu urutan 1 sampai 20 dibawa ke Atlanta. Di Atlanta ke satu lagi, dan malahan setelah di Atlanta skor saya pertama. Kalau di Indonesia 85 waktu itu, bawa ke Atlanta skornya 86, dan itu pencapaian terbesar kopi Indonesia. Semenjak itu Indonesia diakui sebagai kopi specialty. 2015 baru diakui sebagai negara specialty kopi, karena ada kopi yang berskor 86. Itu caranya sih buat saya kopi Sunda dari tanah kopi Sunda sendiri ya. Balik lagi kalau kita tetap harus memahami ilmu petani, ilmu proses, ilmu marketing ke sananya ya. Karena percuma kita juga misalkan berbicara banyak tentang kopi kita the best, tetapi kita melupakan quality dan melupakan cara marketing yang bagus, yang baik misalkan. Ya, contoh misalkan kita udah jalan juga ekspor ke beberapa negara dan mereka repeat order, itu buat kita itu adalah indikasi keberhasilan kita. Saya sempat nangis juga waktu itu. Kenapa saya nangis waktu itu? Kalau saja petani tahu bahwa kopi ini sampai begini, dikelolanya, dimuliakannya, tentunya kita juga akan benar-benar